Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Alfiani. Saya dari Universitas Pelita Bangsa, teman-teman. Saya di sini dengan NIM 11011100552. Pasti teman-teman bingung kan? Saya mau ngapain sih di sini? Saya di sini ingin mengisi tugas materi saya ya, untuk ujian tengah semester untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, teman-teman penasaran nggak apa sih yang ingin saya jelaskan dalam materi ini? Langsung saja yuk ikuti saya. Nah, ini dia teman-teman untuk materinya, yaitu analisis biaya volume laba. Nah, teman-teman udah pada tahu belum? Apa sih analisis biaya volume laba? Atau bisa disebut BEP? Apa sih itu? Oke, mari kita ke konsep dasarnya ya teman-teman. Analisis biaya volume laba atau biasa disebut BEP adalah metode untuk mengevaluasi dampak berbagai tingkat biaya dan volume terhadap laba operasi perusahaan. Nah, untuk definisinya, suatu analisa yang menggambarkan bagaimana perubahan biaya variabel, biaya tetap, harga jual, volume penjualan, dan bauran penjualan akan mempengaruhi laba perusahaan, teman-teman. Analisis ini mencakup tadi tentang hubungan di antara faktor-faktor yang berikut ini nih teman-teman. Yang pertama, harga jual produk. Itu sudah pasti ya. Yang kedua, volume tingkat aktivitas. Yang ketiga, biaya variabel per unit. Yang keempat, total biaya tetap. Yang kelima, komposisi produk yang dijual. Oke, kita ke slide selanjutnya ya. Tujuannya, penerapan analisis biaya volume laba ini adalah yang pertama, membantu manajemen dalam memprediksi laba secara lebih akurat. Udah pasti kita menentukan laba ini tuh supaya lebih akurat ya teman-teman. Maka kita perlu mencari rumus tersebut. Yang kedua, bermanfaat dalam menyusun fleksibel budget yang mengindikasikan biaya pada berbagai level aktivitas. Yang ketiga, memudahkan dalam evaluasi kinerja dalam rangka pengendalian oleh manajemen. Empat, menyusun kebijakan harga berdasar lingkungan. Yang kelima, membantu menentukan jumlah BOP atau yang disebut biaya overhead pabrik yang akan didistribusikan pada berbagai tingkat operasi. Oke. Nah, di dalam uh, analisis ini ada yang dimaksud titik impas nih teman-teman. Apa sih titik impas break even point ini? Nah, menurut Harry, tingkat impas atau break even point adalah jumlah penjualan produk di mana total pendapatan akan setara dengan total biaya. Nah, dengan demikian, titik impas merupakan jumlah produk terjual yang akan menghasilkan laba operasi sebesar 0 rupiah. Perusahaan perlu mengetahui titik impas untuk menghindari potensi kerugian dari operasi. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu titik impas dibagi menjadi dua ya, teman. Ada titik impas dalam unit, ada titik impas dalam rupiah. Nah, titik impas dalam unit dan rupiah ini beda-beda nih rumusnya teman-teman untuk mencarinya. Oke. Yang titik impas dalam unit, rumusnya itu biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Rumus untuk menghitung titik impas dalam rupiah mirip dengan rumus untuk menghitung titik impas dalam unit ya teman-teman. Kecuali bahwa biaya tetapnya dibagi dengan rasio margin kontribusi, bukan margin kontribusi per unit. Ingat-ingat ya teman-teman. Rumus titik impas dalam rupiah itu biaya tetap atau rasio atau bisa disebut itu apa ya? Biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi teman-teman. Oke. Itu untuk titik impas ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya ini
dalam volume laba ini ada margin kontribusi. Selain titik Selain titik yang ini tadi teman-teman, titik impas, nah kita juga harus mencari margin kontribusi. Oke, apa sih margin kontribusi itu? Menggambarkan perubahan laba operasi ketika terjadi perubahan jumlah satuan yang terjual. Margin ini didapatkan dari selisih jumlah pendapatan dengan jumlah biaya variabel yang berperan mengakomodir biaya tetap. Sisa kontribusi setelah biaya tetap terakomodir adalah besar potensi laba operasi. Nah, rasio margin kontribusi menyatakan margin kontribusi sebagai suatu persentase dari jumlah penjualan. Untuk menghitung rasio margin kontribusi ini, maka margin kontribusi per unit dibagi dengan harga jual per unit. Oke, teman-teman. Lanjut. Lanjut dong. Nah, margin kontribusi juga punya rumusnya sendiri, teman-teman. Nah, untuk margin kontribusi doang, itu ada rumusnya penjualan dikurangi biaya variabel. Nah, ada juga rasio margin kontribusi. Margin kontribusi dibagi penjualan. Nah, laporan laba rugi kontribusi merupakan laporan operasional yang mengklasifikasikan antara biaya variabel dan biaya tetap untuk menentukan nilai margin kontribusi. Oke, oke deh teman-teman. Pasti teman-teman capek banget kan dengar saya jelasin materi terus tanpa ada contoh penghitungannya. Sekarang saya akan memberikan studi kasus nih teman-teman. Contohnya langsung aja deh. Oke. Yang pertama, sebuah perusahaan memproduksi dan menjual produk dengan harga jual unit sebesar 50.000. Biaya tetapnya per bulan 1 miliar ya teman-teman. Mohon maaf. Sedangkan biaya variabel per unitnya yaitu 30.000. Berapa jumlah unit yang harus dijual agar mencapai titik impas? Kita bahas ya teman-teman. Nah, yang pertama itu tadi biaya tetapnya 1 miliar. Biaya variabel per unitnya 30.000. Harga jual per unitnya 50.000 kan. Nah, langkah-langkah untuk menghitungnya yaitu terutama itu tadi ada rumus titik impas kan. Nah, itu rumusnya itu biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit. Kontribusi margin per unitnya itu rumusnya harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Oke. Kontribusi margin per unitnya itu yang tadi harga jual per unitnya itu 50.000 dikurangin biaya variabel per unit 30.000 sama dengan totalnya 20.000 ya teman-teman. Oke, lanjut ke titik impasnya. Dalam jumlah unit 1 miliar tadi biaya tetapnya dibagi yang tadi teman-teman hasil kontribusi margin per unit yaitu 1 miliar dibagi 20.000. Oke, jadinya titik impas dalam unit itu 50.000 ya teman-teman. Jadi perusahaan harus menjual minimal 50.000 unit produk agar mencapai titik impas di mana pendapatannya sama dengan biaya total. Jika perusahaan menjual dari 50.000 unit, mereka akan menghasilkan keuntungan. Jika perusahaan menjual dari 50.000 unit, mereka akan mengalami kerugian. Oke, teman-teman. Mengerti sampai sini? Eh, nggak cukup ya? Tadi kasih satu aja. Oke, kalau gitu saya kasih contoh studi kasus lagi ya, teman-teman. Oke, oke. Yang yang kedua ini hampir mirip-mirip teman-teman. Sebuah perusahaan memproduksi dan menjual produk dengan harga jual per unit sebesar 100.000. Biaya tetap per bulannya 2 miliar. Sedangkan biaya variabel per unitnya 60.000. Oke. Pertanyaannya, berapa jumlah unit yang harus dijual agar mencapai titik impas? Sama kan? Oke.
Mari kita ke pembahasannya. Oke nih teman-teman. Biaya tetap atau fixed cost-nya itu tadi kan 2 miliar. Biaya variabel per unitnya 60.000. Harga jual per unitnya 100.000. Nah, untuk penghitungannya titik impas tadi ya, dalam unit. Biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit. Nah, kontribusi margin per unitnya, rumusnya harga jual per unit dikurangin biaya variabel per unit. Oke, langsung saja kita masukkan. 100.000 yang tadi harga jual per unit dikurangin harga variabel per unit 60.000 sama dengan 40.000. Oke. Nah, titik impasnya yang tadi dalam jumlah unitnya 2 miliar dibagi 40.000 ya, hasil kontribusi margin per unit. Oke. Jadi totalnya 50.000 unit. Jadi, perusahaan harus menjual minimal 50.000 unit produk agar mencapai titik impas di mana pendapatannya sama dengan biaya total. Nah, tetapi teman-teman, jika perusahaan menjual lebih dari 50.000 unit, mereka akan menghasilkan keuntungan. Jika perusahaan menjual kurang dari 50.000 unit, mereka akan mengalami kerugian. Di mana-mana pasti setiap perusahaan, setiap usaha pasti uh, maunya itu mengalami keuntungan ya kan teman-teman. Nah, mungkin dari contoh tadi kasus kedua ini atau pertama tadi ada ya teman-teman yang nyakut, pasti ada kan? Ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Itu dia penjelasan dari saya. Semoga teman-teman mengerti tentang materi yang telah saya sampaikan. Mungkin cukup sekian ya teman-teman dari saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ini. Terima kasih teman-teman yang telah berpartisipasi dalam menyaksikan video saya ini. Saya Alvin Handayani, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.